Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Bupati Badung, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Badan Kesbang Polimas Badung, Ibu Nimadi Umi Larasati, STP MSI. Yang kami hormati seluruh pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Badung. Yang kami hormati jajaran Pemda Badung yang hadir pada acara ini. Yang kami hormati Ketua ICMI Obel Bali dan Orda Badung. Yang kami hormati Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat baik dari ICMI Obel Bali dan Orda Badung. Yang kami hormati Komandan Satgas Densus 88 Wilayah Bali atau yang mewakili. Yang kami hormati seluruh ketua ormas dan organisasi keumatan di wilayah Badung atau yang mewakili. Yang kami hormati para ketua adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, para alim ulama dan sesepuh beni sepuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati undangan dari majelis taklim, pemuda dan remaja masjid di Badung. Yang kami hormati undangan dari para sponsorship, para hadirin, hadirat, undangan yang berbahagia dan seluruh kepanitiaan yang kami banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul menghadiri acara pada sore hari ini, Ahad 1 Maret 2026, dalam acara Simposium Anti Radikalisme dan Terorisme dengan tema moderasi, literasi digital dan ketahanan ideologi bangsa. Tak lupa salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan hidup, keteladanan dan ajaran agama yang baik, sehingga kita menjadi umat yang berakhlak, cinta tanah air dan berbudi luhur. Hadirin undangan yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, menyanyikan himne ICMI. Yang keenam, sambutan dari ketua panitia. Yang ketujuh, sambutan dari Bupati Badung. Yang kesembilan, simposium anti radikalisme dan terorisme oleh tim Densus 88. Yang 10, acara tanya jawab. Yang ke-11, penutup. Dilanjutkan dengan acara buka bersama, sholat maghrib berjamaah, dan makan malam bersama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Denis Ramadan. Kepada beliau dipersilakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الذين آمنوا
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Tuhan Yang Maha Esa. Maka acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bambang Sumantri SHMA dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Badung. Kepada beliau dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, kita hening sejenak untuk memanjatkan doa. Mohon kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan cara usul ini mendapat ridho dari Allah SWT. Izinkan untuk memimpin doa, saya dipimpin sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan bagi saudara kami yang berada keyakinan kiranya bisa menyaksikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam kita awali dengan bacaan kita ala hadinya wa kulli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi ta'ala sahabati rasulillah alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufiru kafru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimati sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu tuzina biha min jannah wa li al-ahmad wa taqdirana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha ila darajat wa tubaliguna biha al-salawat min jannah fil hayati wa taqdirana. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusur. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'alal kafirin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami ya Allah yang Maha Pengasih mulia ini berikanlah kekuatan kepada kami, kegiatan simbosan keikhlasan kepada kami dan petunjuk kepada kami semua dilakukan oleh Ismi Orda Badung dengan keadaan sehat walafiat. Ya Allah yang Maha Pengasih, berikanlah kekuatan kepada kami, berikanlah keikhlasan kepada kami dan petunjuk kepada kami semuanya untuk menjadi insan yang sangat toleran, menjaga perdamaian dan mengukur rasa persaudaraan. Bimbinglah hati dan pikiran kami ini ya Allah, agar terhindar dari paham-paham radikal, paham ekstremisme dan ideologi yang bertentangan dengan yaitu nilai-nilai Pancasila serta semangat persatuan dan kebangsaan. Jadikanlah ya Allah kami di generasi yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa empati dan cinta damai, sehingga kami mampu menjadi penebar kedamaian di dunia nyata maupun di ruang digital. Ya Allah menciptakan kehidupan masyarakat yang damai serta harmonis. Untuk itu berikanlah kelancaran, kemudahan dan keamanan untuk menjaga keutuhan dan persatuan Republik Indonesia dan menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, yang damai serta harmonis. Untuk itu berikanlah kelancaran, kemudahan, dan keberkahan dari awal hingga akhir acara ini ya Allah. Ya Allah, Zat yang Maha Melindungi, lindungilah bangsa dan negara kami dari segala bentuk kekerasan terorisme dan perpecahan. Berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami, berikanlah kekuatan kepada aparat kami ya Allah, aparat keamanan khususnya, dan seluruh komponen masyarakat yang berjuang untuk perdamaian dan keselamatan negara dan bangsa yang kami cintai ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu acara keempat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan himne ICMI yang akan dibawakan oleh tim paduan suara ICMI Orda Badung. Hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Akan disampaikan oleh Bapak Abdullah Taib SH selaku Ketua Panitia. Kepada beliau dipersilakan. Wakil Bupati Bandung, Sekda Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Ibu PLT Kesbangpol Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan Ibu bisa diserahkan untuk kepala badan. Insyaallah. Yang kami hormati Ibu Bunda kami, Ibu Farida, Ketua Umum ISB Orwil Bali. Yang terhormat, yang kami hormati Bapak Kapolres, dalam hal ini diwakili oleh pimpinan Polres Bandung. Yang kami hormati Bapak Dandim 16 Bandung. Yang kami hormati Bapak Kejadi Bandung, dalam hal ini diwakili. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak Kabid Iswasbang Kesbangpol Kabupaten Bandung, Bapak Komandan Satuan Tugas Densus 88 Wilayah Bali, Bapak Darto bersama timnya yang kami banggakan, Bapak Ketua MUI Kabupaten Bandung, juga adalah pimpinan Basnas Kabupaten Bandung yang kami hormati Bapak Haji Bambang Sumantri SHMA. Yang kami hormati Ketua PHDI Kabupaten Bandung, yang kami hormati Jero Desa Majelis Desa Adat Kabupaten Bandung, yang kami hormati Ketua Dewan Pakar atau Dewan Penasehat Orwil Bali, Prof. dalam hal ini wakil oleh Prof. Nurianto, dan juga Dewan Pakar dan Dewan Penasehat Orda Bandung, yaitu Prof. Laksana dan Bapak Sri Yudanto. Kami banggakan yang telah hadir pada sore hari ini. Pimpinan Ormas Islam dan Ormas Keumatan Kabupaten Bandung yang kami banggakan yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bandung, yaitu Bapak Madesura bersama jajaran yang telah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Surah. Bapak Ibu pimpinan wilayah, pimpinan Orda Bandung beserta panitia dan seluruh majelis taklim serta pemuda dan remaja masjid se-Kabupaten Bandung yang kami banggakan dan cintai. Sebagai ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita diberikan kesehatan dan nikmat untuk bisa berkumpul bersilaturahmi pada ruang yang mulia ini terkait dalam rangka simposium anti radikalisme dan terorisme yang kami ambil tema dengan moderasi, literasi digital, dan ketahanan ideologi bangsa Indonesia. Atas nama panitia, pertama menyampaikan beberapa hal, yaitu terkait simposium pada kesempatan ini, yaitu latar belakang. Perkembangan radikalisme di era digital telah mengalami pergeseran signifikan, dan dengan di ruang fisik menuju ruang maya, media sosial, platform digital, dan ruang informasi online menjadi medium baru penyebaran paham ekstremisme yang menyasar generasi muda sebagai target utama. Pemuda masjid, musola sebagai garda terdepan umat memiliki peran strategis dalam menjaga moderasi beragama, memperkuat nilai kebangsaan, serta menjadi agen penunjuk di ruang digital. Melalui kegiatan simposium ini diharapkan bisa terbentuk pemuda yang memiliki kesadaran ideologis,
literasi digital, serta ketahanan nilai kebangsaan yang kuat sehingga mampu menjadi benteng sosial dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksud dan tujuan simposium ini yang pertama adalah meningkatkan pemahaman pemuda tentang bahaya radikalisme digital, dan kedua, menanamkan nilai modernisasi beragama dan toleransi. Yang ketiga, menguatkan literasi digital kritis di kalangan pemuda masjid. Yang keempat, membangun jejaring pemuda masjid se-Kabupaten Badung. Dan kelima, mempererat ukhuwah melalui buka puasa bersama dan sholat berjamaah. Pada kesempatan ini juga atas nama panitia, pertama menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, dalam hal ini diwakili Ibu PRD Kesbangpol, menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas Pemda Badung memberikan fasilitas ruang Kertabusana sebagai tempat simposium pada kesempatan ini. Dan sekali lagi salam hormat kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil serta Bapak Sekda yang mulia. Terus yang kedua, terima kasih kepada sponsorship yang telah memberikan bantuan kepada kami. Yang pertama Pegadaian, kedua BSI, yang ketiga Stikom Bali, keempat Pospin Jasa, dan kelima adalah Asa Cafe. Sebagai akhir, sekali lagi atas nama panitia mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini, dan juga tidak lupa sebagai manusia makhluk tempat bersalah, kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya pada hari ini mulai dari acara pembukaan sampai kepada penutupan nanti adalah hal yang tidak berkenan, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua ISMI Orda Badung selaku penyelenggara acara yang akan diwakilkan kepada Ibu Hajah Insinyur Farida Hanum Ritonga MSI dari Ketua ISMI Orwil Bali. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bupati Badung yang diwakili oleh Kesbangpol, Ibu Bumi yang cantik, yang tadi oleh Ketua Panitia didoakan mudah-mudahan jadi kabar ya Bu ya, amin. Beserta Bapak juga dari Kesbangpol, dari bidang ideologi ya Pak ya. Yang kami hormati para tokoh agama, ada dari MUI, ada dari PHDI, ada dari Majelis Dewan Adat, ya, kalau nggak salah ya, yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Forkopimda dari Kabupaten Badung, tamu-tamu terhormat kami semua yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih banyak. Yang kami hormati dari Detasmen Khusus Panitia 88, ada Pak Darmo beserta tim luar biasa, sinergi yang bagus ya, dari Pemda Badung, Densus 88 dengan ISMI Orda Badung, luar biasa menghadirkan acara pada sore hari ini. Memang Orda Badung ini salah satu orda kami yang paling aktif, mudah-mudahan juga paling banyak memberikan manfaat dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Yang kami hormati keluarga besar ISMI, khususnya yang ada di sini dari Orwil, tentunya dari Badung. Saya lihat ada dari mana nih Ibu cantik yang turun begini.
dari Jemberana, dan juga mungkin ada juga dari batu-batu kami yang hadir pada kesempatan ini. Luar biasa, terima kasih semuanya. Para undangan kami dari Majelis Taklim, dari ormas-ormas, dari pemuda-pemuda yang hadir pada kesempatan ini, tanpa kehadiran dari tamu-tamu ini tentunya suasana ini atau acara ini kami jadi hambar. Terima kasih untuk semuanya, para hadirin hadirat undangan yang kami hormati dan yang berbahagia. Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di ruangan yang megah ini, dan tak lupa juga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga para sahabat hingga kita umatnya yang berjamaah. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita maupun amal-amal kebajikan kita yang lainnya diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita berharap kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, kami dari ISMI Order Bali, saya sebagai Ketua ISMI Order Bali, dalam hal ini juga sekaligus merangkap sebagai Ketua Order Bandung, sangat mengapresiasi sekali kegiatan yang dilaksanakan, yaitu Simposium Anti Radikalisme dan Terorisme. Ini sangat perlu disampaikan kepada berbagai kalangan, apakah itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, akademisi, mahasiswa, apalagi pemuda, untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap masalah radikalisme ini. Apalagi temanya moderasi, literasi digital, ketahanan ideologi bangsa, rangkaian kata yang membawa kita kepada kehidupan yang harmonis, menghargai perbedaan, tidak memaksakan keyakinannya. Itu tercermin dari ideologi kita Pancasila, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan sangat menentang ideologi yang memaksakan kehendak baik secara intimidasi maupun secara kekerasan. Untuk itu tentunya kami juga berharap partisipasi aktif dari semua kalangan masyarakat agar berupaya menanggulangi masalah terorisme ini. Untuk itu kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan tentunya kami juga sangat berharap nantinya dari hasil simposium ini bagaimana langkah-langkah konkret dan preventif mencegah terorisme ini untuk kita terapkan di masyarakat. Setuju ya Bapak Densus ya? Ya, siap. Mungkin bukan di kabupaten ini aja, nanti kita sosialisasi Pak ke order-order kami yang lain juga, karena kami ada di 9 kabupaten kota. Jadi ini memang harus kita apresiasi, tepuk tangan untuk kerjasama ini. Demikian saja sambutan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk support dukungannya. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hajar Insinyur Faridah Hanum Ritonga MSI yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya sambutan dari Bupati Badung yang akan diwakilkan kepada Ibu Nimade Umi Larasati STP MSI. Kepada beliau kami persilakan. Izin Bapak dan Ibu, sebelumnya kami bermakluman kepada Bapak dan Ibu bahwasanya pimpinan kami, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati serta Bapak Sekda berhalangan hadir untuk datang di acara pada sore hari ini karena beliau ada penugasan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Untuk itu beliau melimpahkan kepada kami di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung selaku pengampu urusan kebangsaan, di mana salah satu program daripada kegiatan kami ada di bidang ideologi yang sangat selaras dengan apa yang akan sebentar disampaikan di simposium pada sore hari ini, di mana kami ada program ideologi kebangsaan, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kami juga memberikan apresiasi kepada Ismi Orde Baru, ngabuburitnya keren sekali Bu. Ngabuburit tidak dengan kajian, Ibu Bapak, ngabuburitnya dengan mengadakan simposium dengan narasumber yang juga sangat luar biasa langsung dari Densus 88. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan sambutan daripada pimpinan daerah kami. Yang terhormat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung atau yang mewakili, Ketua ISMI Orwil Bali, Ketua Dewan Pertimbangan dan Pakar ISMI Orwil Bali, Ketua Organisasi Masyarakat yang ada di Kabupaten Badung, serta hadirin undangan sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Salam Pancasila. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa karena atas rahmat Beliau maka kita bisa hadir bersama di Rumah Kertabusana dalam simposium anti radikalisme dan terorisme yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama pada sore hari ini dengan suasana penuh kebersamaan dan persaudaraan. Momentum ini sangat bermakna. Di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan pengendalian diri, kita justru meneguhkan komitmen untuk menjaga kedamaian, memperkuat moderasi serta membangun ketahanan ideologi bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Hadirin yang saya hormati, radikalisme dan terorisme bukan sekedar persoalan keamanan, tetapi persoalan ideologi, sosial dan bahkan psikologis. Ia tumbuh bukan hanya dari perbedaan, tapi dari kesalahpahaman, ketidakadilan yang dirasakan serta lemahnya literasi, terutama literasi digital di tengah arus informasi yang begitu cepat. Kita menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi ia membuka peluang besar bagi kemajuan ekonomi, pendidikan dan pelayanan publik, namun di sisi lain, ruang digital juga menjadi lahan subur penyebaran ujaran kebencian, intoleransi dan propaganda radikal. Disinilah pentingnya moderasi dan literasi digital. Moderasi bukan berarti melemahkan keyakinan, tetapi menempatkan keyakinan dalam koridor kebangsaan, menghormati perbedaan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Moderasi adalah jalan tengah yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia sejak berdirinya negara ini. Sebagai bangsa, kita berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Inilah fondasi ketahanan ideologi bangsa yang harus kita rawat dan perkuat.
Hadirin yang saya banggakan, Kabupaten Bandung sebagai daerah tujuan pariwisata dunia memiliki karakter masyarakat yang terbuka, heterogen dan dinamis. Mobilitas manusia yang tinggi, interaksi lintas budaya, serta perkembangan ekonomi yang pesat membawa peluang sekaligus tantangan. Dalam konteks inilah visi dan misi pemerintah Kabupaten Bandung menempatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berbudaya dan berdaya saing sebagai prioritas utama. Ketahanan ideologi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusianya. SDM yang memiliki karakter kuat, literasi yang baik, serta pemahaman kebangsaan yang kokoh akan menjadi benteng paling efektif dalam menangkal radikalisme. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung terus mendorong penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di sekolah, sinergi dengan tokoh agama dan adat untuk menyebarkan nilai moderasi dan toleransi, peningkatan literasi digital bagi generasi muda agar mampu memilah informasi secara kritis dan bijak, kolaborasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dini terhadap paham radikal. Hadirin sekalian, di era digital saat ini, anak muda kita hidup dalam ruang tanpa batas. Algoritma media sosial dapat membentuk persepsi bahkan mempengaruhi cara berpikir seseorang. Tanpa literasi digital yang memadai, seseorang dapat dengan mudah terpapar konten ekstremisme. Oleh karena itu, literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Literasi digital bukan hanya soal kemampuan untuk menggunakan gawai, tapi kemampuan memahami konteks informasi, mengenali hoaks, serta menghindari provokasi, serta menjaga etika bermedia. Kita ingin generasi muda di Kabupaten Bandung menjadi generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, serta kuat secara ideologis. Simposium ini saya harapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi menjadi ruang konsolidasi pemikiran dan komitmen bersama. Kita perlu memperkuat jejaring kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan sebagainya. Penanganan radikalisme harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan edukatif, kultural, dan sosial. Hadirin yang berbahagia, momentum buka puasa bersama yang kita laksanakan hari ini memiliki makna simbolis yang sangat kuat, di mana puasa mengajarkan kita tentang pengendalian diri, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang mencari antidot terhadap radikalisme. Dalam kebersamaan ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persaudaraan kebangsaan. Jangan beri ruang bagi narasi kebencian. Jangan biarkan perbedaan menjadi sumber perpecahan. Mari kita jaga Bandung sebagai rumah bersama yang aman, damai, dan harmonis. Ke depan, kita akan terus mengembangkan program-program yang berorientasi pada penguatan wawasan kebangsaan berbasis komunitas, edukasi digital bagi pelajar dan masyarakat umum, pembinaan organisasi kemasyarakatan agar tetap dalam koridor institusi, peningkatan peran keluarga sebagai benteng pertama dalam membentuk karakter generasi muda. Akhirnya, melalui simposium anti radikalisme dan terorisme ini, marilah kita teguhkan tekad, menjaga persatuan dalam keberagaman, menguatkan literasi di tengah derasnya informasi, dan membangun ketahanan ideologi demi masa depan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan tuntunan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari seluruh pihak. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nimade Umi Larasati yang sudah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu acara inti Simposium Anti Radikalisme dan Terorisme oleh tim Densus 88 Wilayah Bali
yang akan dipaparkan oleh Bapak Ida Hadinata Kusuma, SHMA, Kanit Indensos Cegah Satgas Wil Bali Densus 88 Anti Teror Polri. Kepada beliau kami persilakan. Bupati Bandung dalam hal ini diwakili PLT Kabak Keselapol Bandung, kemudian Ketua ISMI Korwil Bali, kemudian Kemenak Provinsi Bali dalam hal ini tidak diwakili, ya. Kemudian Forkopimda Kabupaten Bandung, tokoh agama yang hadir dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, saya Hadinata Kusuma, ya. Awali dengan pengadilan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera kita semua. Terima kasih ISMI sudah memberikan kesempatan yang disampaikan bahwa ini yang pertama, ya. Mungkin ada kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas kegiatan yang sudah terlaksana. Kami tentunya berharap kegiatan ini dapat bisa berlanjut sehingga terutama kita semua bisa tentunya mengantisipasi ancaman radikalisme yang terutama kepada pemuda. Nanti kami akan sampaikan karena data yang kami miliki mengalami peningkatan terhadap pemuda yang terpapar. Ini penting buat kami sampaikan bahwa perlu dalam upaya pencegahan, meningkatkan pencegahan. Sarannya dari mana? Ini di sini kami akan tentunya share informasi. Kami tidak akan menggurui Bapak Ibu sekalian karena singkatan ISMI tentunya cendekiawan. Kami tidak termasuk menggurui, bahkan di sini mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi di akhir acara ini agar kita semua bisa menemukan solusi yang terbaik nanti dalam penanganan. Baik, tidak panjang lebar, mungkin Ibu Monikin bisa langsung ke materi. Sebelum saya mulai, saya akan orang pantun biar tidak tegang kita di sore hari ini menyambut buka puasa nanti. Mohon izin bisa dibalas cakep, ya. Minum kopi di warung Bu Siti biar makin kenyang tambah gorengan. Mari cegah radikalisme dan intoleransi agar kita semua tetap tentram dan aman. Jujur saya agak deg-degan. Karena yang hadir depan saya para cendekiawan. Mungkin Bapak, di sini kami akan share informasi terkait dengan bagaimana informasi meningkatnya pemuda yang terpapar. Tentunya di sini yang hadir ada orang tua, ada juga pemuda. Maka tadi kami tanya ke tim kami, Pak Dato, siapa yang hadir, Pak? Oh, ada orang tua, ada pemuda. Jadi kami komunikasi. Semoga nanti materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Lanjut. Seperti di awal saya sampaikan bahwa kami ingin berbagi informasi Bapak Ibu sekalian terkait dengan fenomena yang kita tangani saat ini berkaitan dengan meningkatnya anak muda yang terpapar radikalisme dan juga fanatisme kekerasan, yang mana latar belakang permasalahan yang didapat ini dari permasalahan sosial seperti pembulian, kemudian penggunaan media sosial dan juga bahkan game online, dan juga faktor-faktor keluarga. Kemudian tentu tujuan dari materi ini kami sampaikan, kita berharap dapat memutus penyebaran pemahaman ekstrim sehingga kita bisa mewujudkan situasi yang aman.
aman. Lanjut. Tantangan tentu kita ketahui bersama saat ini masih terjadi intoleransi antar maupun inter umat beragama. Jadi antar sudah biasa, inter yang masih terjadi. Ini tidak dapat kita pungkiri, ini masih terjadi meskipun di Bali secara data memang tentunya kecil ya. Nah, dalam waktu dekat kita akan menyambut 2 hari raya besar yang berdekatan. Tentunya di sini kita sebagai umat beragama akan diuji saling bagaimana saling menjaga toleransi. Kemudian selanjutnya masih ada kelompok yang ingin merubah, mengganti ideologi. Tadi beberapa pimpinan ya, memperkuat dengan salam Pancasila. Ini walaupun dalam keseharian permukaan kita tentunya banyak literasi-literasi seperti ini memperkuat usaha kebangsaan, namun di bawah permukaan masih ada kelompok-kelompok yang ingin merubah ideologi kita. Selanjutnya meningkatnya penggunaan media digital dan dalam menyebarkan pemahaman ekstrim. Nah, ini akan kami sampaikan nanti bahwa media digital utamanya dari beberapa platform digital dan juga game online bahkan ini digunakan sebagai sarana penyebaran, sehingga tidak sedikit yang kemudian para pemuda, generasi muda yang banyak terpapar. Selanjutnya memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Kemudian maraknya misinformasi, hoax terhadap informasi yang beredar, ini masih tentunya banyak kita temukan, paling banyak di media sosial. Kalau dulu ada yang menyebut mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang jempolmu harimaumu, sehingga orang belum selesai membaca langsung share, belum menelaah lebih dalam. Yang terakhir ujaran kebencian dan speech antar kelompok atau individu, juga paling banyak di medsos untuk saat ini. Lanjut. Ini selanjutnya adalah fakta pelaku, Bapak Ibu hadirin semuanya, bahwa pelaku yang kami lakukan penegakan hukum sebelumnya berlatar belakang profesi yang berbeda-beda. Tentu di sini yang menjadi penekanan adalah orang yang mungkin sudah mapan atau yang belum mapan, sangat memungkinkan ya, tidak melihat sudah mapan atau belum, kemudian apakah sudah pada usia matang atau masih muda ya. Tentunya apabila minim literasi sangat memungkinkan dapat terpapar atau bahkan menjadi pelaku. Kebetulan saya sendiri sebelumnya bertugas di Jakarta sebagai penyidik ya, melakukan pemeriksaan terhadap pelaku teror yang ditangkap. Kebetulan saya memeriksa dokter yang ada di sana. Dokter ini kebetulan dokter spesialis yang menjual aset yang dimiliki, ya, yang mana digunakan untuk hijrah karena mendapatkan propaganda dari media sosial, digunakan untuk hijrah ke Suriah, bermenggoyong dengan menggoyong seluruh keluarganya. Namun realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Sampai sana dokter ini diwajibkan untuk mengikuti pelatihan askari seperti itu, atau pelatihan militer, yang mana setelah itu wajib mengikuti peperangan. Namun tentunya bertolak belakang dengan keinginannya, sehingga dokter ini bersama keluarganya berupaya kabur dan akhirnya berhasil kembali ke Indonesia. Nah, ini beberapa cerita yang sebelumnya pernah ya, termakan propaganda di media sosial. Bahkan dokter spesialis pun bisa terpapar. Mungkin itu penekanannya. Bahkan di sana ada polisi, TNI, bahkan sebelumnya
ikut dalam beberapa aksi-aksi besar seperti di Pusuk itu latar belakang dari TNI, ya. Beberapa kejadian besar dari polisi juga, sehingga tidak memungkinkan kemungkinan siapapun bisa menjadi radikal atau menjadi pelaku. Lanjut. Ini sedikit analogi Bapak Ibu semuanya terkait dengan apabila kita melihat aksi teror yang terjadi, tentu kita melihat itu sebagai buah bagian kecil dari pohon. Kalau kita analogikan dengan pohon, maka kalau kita pelajari hingga saat ini aksi teror yang terjadi, tentunya diawali dari permasalahan klasik, permasalahan intoleransi, yang mana intoleransi. Namun apabila dipelihara, ya, apabila dibiarkan, sepanjang pengamatan kami tentu ini akan mudah dipengaruhi dengan pemahaman ekstrim atau yang kita sebut dengan radikalisme. Sudah mulai memikirkan atau membenarkan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan, ya, radikalisme. Nah, apabila dibiarkan terus-menerus, tentu dia akan mewujudkan dalam bentuk aksi teror berbuah. Tentu tugas kita di sini ada di akar dan batang. Kalau bisa sampai dari akar, kita sudah bisa cegah. Lanjut. Mungkin ciri-ciri mungkin kita tidak perlu berdalam. Ciri-ciri di sini tentu kalau intoleransi direpati dengan keberagaman, penekanannya ada di yang berwarna merah. Intoleran itu masih sebatas pemikiran dan sikap, namun belum ada kekerasan. Radikalisme poinnya sudah anti nasionalisme. Jadi berbicara masalah radikalisme berarti kaitannya dengan rasa nasionalisme. Poinnya sudah mulai membenarkan aksi kekerasan untuk mencapai tujuan. Kalau terorisme tentu jelas sudah melakukan aksi. Mungkin di sana perbedaan. Lanjut. Ini adalah beberapa kelompok organisasi radikal teror dan juga beberapa organisasi terlarang yang jujur hingga saat ini masih menjadi pengawasan kami, Densus 88. Mungkin ada pemuda-pemudi di sini, mungkin silahkan difoto, karena beberapa kelompok di sini, kelompok organisasi teror maupun organisasi terlarang yang mengikuti organisasi ini hampir didominasi tidak sadar mereka ternyata bergabung dengan kelompok ini, karena memang tidak disampaikan maksud dan tujuannya. Mereka berada di mana tidak disampaikan. Untuk kelompok radikal teror seperti JI, JAT, ini adalah organisasi yang merupakan pelaku bom Bali, Jemaah Islamiyah, terhubung dengan kelompok besar di Afghanistan yang bernama Al-Qaeda, sehingga pengaruh-pengaruh dari kelompok ini mempengaruhi kelompok JI dan JAT. Namun alhamdulillah sekarang melalui proses dialog yang panjang yang kami lakukan terhadap pimpinan kelompok Jemaah Islamiyah ini, yang diantaranya masih ada ditahan, kemudian masih ada di luar yang belum melakukan upaya hukum. Secara sadar kemudian ada sekitar 8.000 lebih kelompok Jemaah Islamiyah yang berada di hampir seluruh Indonesia secara sadar kemudian mengikrarkan diri setia pada NKRI tanpa melalui proses hukum. Dilanjut dengan ikrar melepas baiat atau melepas janji setianya. Jadi yang mana tentu proses ini yang lebih humanis daripada upaya hukum. Kami memiliki pengalaman apabila menangani pelaku teror yang mungkin baru terpapar, kemudian dilakukan proses hukum,
bertemu dengan seniornya di lapas, bukannya semakin berkurang pemahaman radikalnya, bahkan semakin ekstrim. Ibaratnya masuknya SD, keluarnya kuliah, lulus kuliah semakin matang. Sehingga upaya-upaya represif seperti itu tentu sudah kami memperjuangkan pencegahan lain. Selanjutnya ada kelompok JAD dan MT, Jemaah Ansor Daulah dan MT, yang mana kelompok ini juga dipengaruhi oleh kelompok dari luar ya, yang namanya ISIS, Islamic State Irak dan Suriah, yang ada di Suriah. Inilah yang mungkin saat ini merubah pola kaderisasinya dengan melalui propaganda, menghasut melalui media sosial. Yang tidak sedikit saat ini generasi muda yang banyak terpapar. NII, Negara Islam Indonesia, mungkin kita kenal, ada dulu tokoh besarnya ada Kartosuwiryo yang menginginkan negara berbasis agama, masih ada saat ini. Kemudian beberapa organisasi terlarang, PKI, Gavatar, HTI, dan FPI, yang pada intinya kelompok-kelompok ini ingin mengganti atau merubah ideologi kita, sehingga melakukan atau ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Inilah beberapa kelompok teror maupun organisasi terlarang yang tentu harus kita sama-sama antisipasi, karena mungkin secara nama mungkin sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, namun secara tidak terlihat ya, bahkan di kampus-kampus ini masih melakukan upaya kaderisasi, terutama pada generasi muda yang hadir pada hari ini. Jadi terorisme tidak merujuk satu agama. Tentu di sini perlu kita sepakati, kita tidak elok kalau merujuk agama tertentu sebagai pelaku. Tentu kelompok-kelompok radikal teror ini akan menyasar kepada umat agama yang mayoritas dalam mencapai tujuan. Tentu yang disasar adalah yang mayoritas agar lebih cepat dalam mencapai tujuan. Ini yang kita lihat. Kalau menyasar yang minoritas tentu akan kesulitan, sehingga itulah yang sering terjadi. Maka agama dijadikan sarana untuk mencapai tujuan dari kelompok ini. Tidak elok kalau kita merujuk satu agama dengan alasan di beberapa negara pun sama. Latar belakang pelaku teror itu berbeda-beda. Sebagai contoh di James Columbiana, ini seorang pendeta yang mengajak umatnya untuk mati massal, minum racun. Kemudian ada peristiwa pengeboman di India Flight ya. Ini pelakunya dari umat Hindu. Di Jepang juga sama, dari agama Shinto ya, dan lain sebagainya. Seperti itu, lanjut. Kita berlanjut kepada sarana penyebaran radikal terorisme. Untuk kajian keagamaan, perkawinan, lingkungan, tempat ibadah, lembaga pendidikan, hingga pertemanan, kami sebutnya itu sarana konvensional, Bapak Ibu. Sarana konvensional. Sementara untuk yang dua terakhir, media elektronik dan media sosial, sarana digital. Kalau dulu, mungkin di era 80-an hingga awal-awal 2010 akhir, metode yang digunakan lebih kepada sarana konvensional ini, sehingga orang yang terpapar itu cukup panjang waktunya. Ada yang paling cepat 3 tahun. Namun untuk saat ini pada sarana digital, terakhir kami lakukan pemeriksaan cukup 1 bulan. 1 bulan sudah terpapar. Ini anak usia 13 tahun. Bahkan ini terjadi di Bali ketika disampaikan. Sehingga ini penting buat kita ketahui bersama bahwa sebagai besar yang hadir orang tua akan lebih mengantisipasi tentunya anak ya, yang berada anteng di rumah bukan berarti aman. Maka di
luar negeri, ya karena ada game online, ada medsos. Pertama ke luar negeri, anak sekarang tentu lebih jago secara IT. Ya. Tentu yang menjadi dasar kegiatan cyber patrol yang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, sepanjang tahun 2025 kami melakukan cyber patrol dengan indikator yang ada di sebelah kiri, ya. Konten yang bertentangan dengan ideologi kita, menyebarkan sentimen sara, menolak kebinekaan, menyebarkan ajaran kebencian dan ajakan kekerasan. Dengan beberapa indikator ini, memang masih banyak sebenarnya indikator yang kita gunakan. Kita masih menemukan konten-konten atau yang didominasi konten-konten radikal. Ada 33%, 4.010 konten. Konten intoleransi ada 4.104 konten. Yang sementara yang moderat atau yang menunjukkan lah bahasanya itu ada 31%. Yang teror ada 2%. Ini terkait dengan konten-konten yang sudah dibuat oleh kelompok teror tadi yang saya sampaikan. Apa yang kami lakukan? Kami lakukan upaya take down atau pemblokiran. Tentu ini butuh proses, Bapak Ibu. Ketika kita lakukan take down harus ada kesannya. Sementara ketika mengunggah mungkin akan jauh lebih banyak. Sehingga itulah yang menjadi tantangan kita. Konten yang radikal akan lebih banyak muncul di media sosial daripada konten-konten yang moderat. Apalagi kalau kita sudah suka, nah biasanya dibaca secara algoritma oleh mungkin TikTok, ya, dibaca secara algoritma, sehingga itu muncul secara terus-menerus di media sosial. Itu canggih sekarang, ya. Seperti itu Bapak Ibu, tantangan kita utamanya kegiatan narasi di media sosial. Lanjut. Nah, tadi media sosial inilah sarana baru Bapak Ibu, sarana game online. Mungkin di sini adik-adik yang hadir ada yang pernah main game Roblox, ya? Ada? Masih ada yang main Roblox? Ya, senyum-senyum ini biasanya main. Secara visual bagus, ya. Secara visual bagus. Dan memang hingga saat ini pemerintah belum melarang. Namun dari sarana game ini kami menemukan ada 110 anak yang terpapar radikal terorisme. 2 diantaranya dari Bali. Melalui game, salah satunya game Roblox. Bisa di-share nggak? Bisa di-share ini contoh game. Ini bisa di-share, ada ditayangkan. Oh, kayak nggak bisa kan PDF ya? Ya udah apa? Jadi di sana tentu yang perlu kita antisipasi adalah adanya orang asing. Biasanya anak yang latar belakangnya ada permasalahan sosial, misalnya pembulian, akan mencari tempat yang mau menerima. Nah, salah satunya dari game akan dikirimkan link grup, ya. Link grup sesuai dengan hobi atau kesukaannya. Ya, kalau suka game war, ya, akan ada game war. Bahkan yang suka LGBT pun ada komunikasi. Sebenarnya bisa saya kasih maaf kalau belum bisa saya. Seperti itu, game online sebagai sarana baru penyebaran paham radikal, teror maupun radikal kekerasan. Lanjut. Kita beranjak ke proses radikalisme. Orang yang terpapar radikal tentu tidak masuk ujuk-ujuk melakukan aksi. Kita bisa lihat ciri-ciri. Ciri-cirinya. Misalnya orang yang terpapar dari media sosial kelompok ISIS, ya, tadi yang saya sampaikan. Ini akan diawali dengan mulai gemar mengirimkan
narasi-narasi ya terkait dengan berita-berita hoax, kebencian, ketidaksenangan dengan sistem ya. Dan juga doktrinasi dari kelompok radikal teror yang dia ikuti. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka kaderisasi. Itu tahap. Tahap berikutnya identifikasi diri. Ya. Sudah mulai menunjukkan atau memvalidasi dirinya merupakan simpatisan atau pendukung kelompok radikal, kelompok atau kelompok teror. Bahkan di beberapa kasus anak yang kami lakukan upaya pencegahan membeli bendera ISIS dari online shop dan meminta bantuan kepada ibunya. Jadi anaknya pasang bendera, ya ada ibunya pasang bendera di belakangnya, berpose, difoto oleh ibunya. Ibunya nggak tahu itu bendera kelompok teror. Nah, difoto oleh ibu. Kemudian dipasang di akun medsosnya. Ini terjadi di Bali. Seperti itu Bapak Ibu. Tujuannya apa? Ditunjukkan di grup WhatsApp yang diikuti bahwa saya juga simpatisan ISIS. Saya juga punya rencana. Tahap berikutnya, indoktrinasi. Mengadopsi ideologi tanpa syarat tanpa mempertanyakan atau mengkritisi meski tidak sesuai dengan kelaziman. Bahwa sebagai informasi, ya mungkin di pertengahan tahun lalu kami melakukan upaya pencegahan, penanganan dan proses integrasi saat ini terhadap anak usia 13 tahun saat itu. Jadi masih SMP. Sebenarnya ini belajar agama. Namun ini yang praktis karena kebetulan orang tua sibuk ya. Satu orang tuanya di kapal pesiar sehingga berupaya belajar dari medsos TikTok. Nah, tadi saya sampaikan pertama kali dia buka terkait dengan konten intoleran, sehingga itu akan masuk ya bertahap yang terkait dengan radikal, pelan-pelan masuk. Nah, itulah yang terjadi ya, bertahap masuk dan dia suka. Dia bacalah beberapa komentar sehingga dia mendapatkan situs-situs website ISIS adalah tawaran untuk masuk ke dalam grup WhatsApp dengan link grup yang mana didominasi oleh anak-anak, beberapa diantaranya orang dewasa. Dewasanya pun mungkin masih peralihan usia 19 sampai dengan 25 tahun seperti itu. Jadi dia tertarik, dia belajar di sana. Tentunya yang sangat memprihatinkan, tapi di sana ada dikirimin video kekerasan, video maaf, pemenggalan, peperangan. Kemudian yang paling kami tidak yang membuat kita miris gitu ya, tutorial pembuatan bahan peledak. Dan dia coba dan berhasil dia buat. Jadi dia buat di malam tahun baru. Karena himbauannya seperti itu, kalau mau praktek di malam tahun baru supaya suaranya bisa tersamakan. Dan dia sudah mempersiapkan juga sasaran perencanaan di antaranya Polda, Markas TNI dan Baki Brahma. Ini yang terjadi anak usia sini. Ketika kami cek dari handphonenya, tadi banyak sekali video terkait dengan kekerasan, potong leher. Dan ketika kami tanyakan, kenapa kamu simpan video ini? Ya ini hiburan saya Pak. Hiburan saya Pak. Seperti itu. Jadi sudah melazimkan upaya kekerasan dalam mencapai tujuan. Tentu ini membuat kita sangat-sangat prihatin. Di samping itu orang tua juga mulai sebenarnya sudah paham itu adalah kelompok teror, namun sudah sangat-sangat bingung bagaimana dalam menghadapinya. Sudah bingung orang tua itu. Nah, nanti di akhir kami akan sampaikan bagaimana upaya yang perlu kita lakukan. Ini beberapa pelaku ya, sebelumnya latar belakang dari generasi muda. Terakhir mahasiswi ya, di tahun 2021 ini pelaku penembakan yang menggunakan airsoft. Jadi terpapar tidak butuh waktu lama, sekitar kurang lebih 3 bulan sudah memiliki perencanaan melakukan aksi penyerangan
mahasiswa DU terakhir. Lanjut. Untuk anak-anak yang terpapar sebenarnya sudah ada dari tahun 2016 ya. Namun jumlahnya tidak banyak, ada 1 orang. Kemudian 2018 ada 2 orang, 2020 ada 2 orang, dan yang terbanyak di tahun lalu hingga saat ini ada 110 anak. Jadi di bulan Mei awalnya kami mengungkap di Bali, sehingga dari Bali ini berkembanglah 110 anak tergabung dalam grup medsos. Jadi dominasi anak-anak. Tadi yang saya sampaikan anak-anak pasang bendera itu adalah fotonya. Jadi memasang foto berlogo kelompok ISIS. Jadi sebagai bentuk validasi bahwa dirinya juga merupakan simpatisan dari kelompok ISIS. Ini yang terjadi pada anak-anak kita. Lanjut. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik semua tahu terkait dengan kejadian di SMA 72 Jakarta. Mungkin ada yang belum tahu ini teror atau bukan. Kira-kira adik-adik mungkin teror atau bukan? Bukan. Ada yang bukan. Jadi ini bukan teror. Ini lebih kepada anak-anak yang FOMO. Apa FOMO? Mungkin ada FOMO apa? Ikut-ikutan. Anak-anak yang ikut-ikutan ingin menjadi yang pertama karena terpengaruh dari beberapa media sosial, grup yang dia ikuti. Grup yang dia ikuti namanya grup TCC, True Crime Community. Ya, True Crime, komunitas kejahatan nyata. Jadi terpengaruh dari grup medsos TCC, True Crime Community. Yang disuguhkan di sana adalah ajaran terkait dengan neo-Nazi dan white supremacy. Nah, neo-Nazi, kenapa neo-Nazi? Kenapa white supremacy? Mungkin kita kenal white supremacy itu superioritas kulit putih, gitu ya. Tapi itu yang dipelajari karena sama seperti yang kasus radikalisme teror dan permasalahan pembulian juga. Ini juga permasalahan pembulian anak-anak yang umumnya dibully di sekolah itu mencari pelampiasan di grup hingga ketemu dengan grup ini, kemudian mempelajari di sana saya bisa kok superior, meskipun pada kenyataannya anak itu merupakan korban pembulian. Sehingga di sini isu pembulian memang penting buat kita antisipasi bersama. Maka dari kejadian itu ya ada 70 anak yang kita ungkap tergabung di grup TCC, 4 diantaranya ada di Bali. Jadi kembali ada terus ya. 4 diantaranya di Bali. Tentu keinginan yang tidak se-ekstrim yang ada di luar Bali. Nah, anak-anak ini tentu mengagumi tokoh-tokoh kriminal seperti misalnya pelaku pengeboman di SMA 72 Jakarta ini mengagumi atau ingin meniru persis pelaku aslinya yang dia kagumi. Pelaku SMA 72 mengagumi pelaku penembakan sadisnya di Selandia Baru. Jadi Selandia Baru itu saat yang disasar adalah jemaat yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Boleh dilakukan. Jadi dia meniru persis apa yang dia kagumi. Jadi kita sebut dengan istilahnya motif violence atau copycat. Tentu yang disasar sekolah ini ada sebagai wujud dia nyatakan ingin balas dendam karena situasi sosial yang dia terima di sekolahnya. Jadi faktor terjadinya kejadian datang bom di SMA 72 ini dimaksudkan kami karena ada broken home, jadi anak broken home, kurang perhatian orang tua, kemudian
radikal terorisme yang ingin mengganti ideologi kita. Kalau ini ingin eksis, ingin balas dendam karena pengaruh dari grup-grup eksos yang berbeda. Nah ini yang utamanya pada adik-adik yang hadir tentunya agar mengantisipasi apabila mungkin sering melihat video-video kekerasan ya, karena beberapa anak sudah mulai normalisasi ya video-video kekerasan. Nah ini harus kita benar-benar pilah. Lanjut. Nah ini tadi yang saya sampaikan meniru persis ya, meniru persis. Tadi sebelum melakukan pun dia selfie dulu gitu ya. Kemudian di beberapa perlengkapan yang dia buat persis, dia tulis. Bahkan oleh posisi tiarapnya pun sama dia buat persis. Nah ini istilahnya mimetic violence atau meniru perilaku yang dia kagumi. Lanjut. Bully sebagai salah satu faktor, tentunya permasalahan bully, permasalahan yang mungkin sudah dari zaman Bapak Ibu yang sudah ada sebenarnya. Namun setiap generasi membawa cerita yang berbeda, ya, tidak bisa disamakan. Nah, tentu masalah bully ini menjadi pemicu juga salah satu pemicu yang bisa menimbulkan kerentanan psikologi, khususnya pada bisa menimbulkan kerentanan mungkin setelah dari kelompok rentan. Tentu doktrinasi negatif bisa masuk. Tahap berikutnya kita sebut dengan misantropi, kebencian terhadap manusia karena terus-menerus dibully, timbullah rasa kebencian. Ini yang kita temukan pada kasus anak terpapar di kampus. Tahap berikutnya nihilisme. Jadi ada sudah pada tahapan kehampaan, nihil. Nah, jadi sudah pada nilai moral dan keberadaan manusia tidak memiliki makna. Jadi hidup yang sudah tidak memiliki makna lagi. Dan disinilah kata psikolog yang berdiskusi dengan kami di tahapan inilah Pak. Anak biasanya bisa tadi mudah didoktrinasi atau yang sering kita lihat beritanya apa Pak? Ulah hati di tahapan ini nihilisme. Tentu kalau sudah terdoktrinasi tadi akan melakukan akselerasianisme, melakukan pembalasan terhadap orang yang melakukan kemudian terhadap dirinya. Nah ini tahapan-tahapan sehingga tidak itu masalah radikal teror atau radikal kekerasan, tentu hal yang sama. Pembulian ini juga bisa menjadi faktor pemicu, khususnya kepada generasi pemuda. Lanjut. Ini adalah informasi kelompok-kelompok atau mantan napiter, mantan radikal terorisme, mantan kelompok radikal, kemudian anak-anak yang sebelumnya terpapar di wilayah Bali, yang mana ex-napiter ada 13 orang untuk saat ini, ex-kelompok radikal ada 143 orang, anak-anak terpapar radikal teror ada 2 orang, yang tadi anak yang terakhir anak terpapar radikal kekerasan atau PCC ada 4 orang. Dan ini menunjukkan tentunya Bali juga itu memiliki potensi kaderisasi pemahaman ekstrim yang perlu kita antisipasi bersama. Itulah upaya-upaya yang kita lakukan untuk beberapa kelompok ex-napiter. Kita minta bantuan kepada Sampol setiap 17 Agustus kita laksanakan upacara, kita libatkan upacara 17 peringati dan kemerdekaan. Kemudian yang di bawah ini anak yang terpapar radikal kekerasan yang sedang dilakukan asesmen psikologi. Jadi untuk diketahui anak terpapar radikal kekerasan maupun radikal teror ini tidak kami lakukan upaya hukum, Bapak Ibu. Yang kami lakukan adalah upaya penyelamatan agar anak-anak ini tidak semakin dalam mempelajari grup-grup kekerasan ekstrim.
kami melibatkan Komisi Perlindungan Anak. Kalau untuk teror sebagai indikatornya itu kami. Kalau permasalahan radikal kekerasan karena bukan terkait dengan terorisme, kami mendorong kepada Polda. Namun didampingi tetap didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak. Dan proses penanganannya bahkan kami melibatkan Kementerian Agama, Kesbako, dan Penguatan Sosial Perusahaan, bahkan mantan narapidana teroris yang tentunya sudah hijau. Kalau masih merah percuma kan gitu. Ya, di sana karena masih anak-anak akan ada pertanyaan dan perdebatan karena keinginannya besar, rasa ingin tahunya besar. Sehingga di sana berdebat dengan mantan pelaku yang lebih senior, ada tanya jawab. Sehingga di sana dipatahkan informasi-informasi yang diterima anak sebelumnya oleh mantan PPI. Itulah apa yang kita lakukan. Mengingat tadi yang saya sampaikan, kasus orang tua yang mendapati anaknya terpapar radikal sudah anak-anak, sudah tidak mampu. Pak, saya sudah kewalahan karena ketika pulang bapaknya dipantau sial, riset HP. Nah, mungkin karena dia hafal dengan pertemanan itu, begitu bapaknya berangkat lagi dia komunikasi lagi dengan teman-teman. Jadi secara psikologi juga anak ini hasilnya superior, kecerdasan di atas rata-rata. Memang sangat wajar, dia memang ketika disuruh hapus dia masih ingat gitu. Jadi itulah yang dari Bapak Ibu, bukan proses hukum yang melakukan, karena lakukan tentunya berkoordinasi dengan orang tua, menyampaikan bahwa anak ini perlu kita selamatkan agar tidak semakin jauh. Nah, tentu saat ini sudah semakin positif. Kami minta bantuan Kementerian Agama agar anak ini agar mungkin untuk sementara dijauhkan dari gadget sehingga dibawa pesantren. Jadi berdasarkan juga persetujuan orang tuanya. Ya, orang tua ingin biar sekalian dia harus pakai gadget, sehingga dibawa pesantren. Dan saat ini sudah mulai yang dulunya nggak mau upacara bendera, setiap Senin nggak mau upacara, sehingga kemarin terakhir kami mendapatkan informasi menjadi berangkat upacara membaca Undang-Undang Dasar. Alhamdulillah, jadi sudah mulai positif informasi itu. Bahkan ibunya kasih informasi ke kami karena sebelumnya kami sampaikan kalau kamu juara umum kan, kalau kemarin dia juara 1 level kelas, kalau kamu bisa juara umum, kami akan menghadap Kapolri untuk memberikan penghargaan. Jadi dia merasa termotivasi sehingga teralihkan. Jadi lebih pada fokus pada mengejar prestasi daripada yang negatif. Nah, tentunya ibunya melaporkan kepada kami, anaknya sudah menulis catatannya 2026 juara umum. Itu ini yang diharapkan. Lanjut. Tentu kita sudah sama ketahui apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Penting buat kita mengantisipasi narasi propaganda, sharing sebelum sharing, karena kalau mulutmu harimau, kalau sekarang jempolmu harimau. Kemudian mohon bantuan untuk kita lanjutkan edukasi, mohon bantuan Ibu kalau memang ada agenda lagi yang bosan, mungkin kami siap apabila dilibatkan kembali untuk memberikan sharing seperti ini. Tentu kami juga membuat semacam foto, video, jangan sampai tentunya konten-konten radikal yang mendominasi. Meskipun ini upaya kecil yang kami lakukan, tapi ini setiap satuan wilayah khusus yang ada di semua provinsi juga melakukan hal yang sama, membuat konten-konten. Jangan sampai konten yang radikal yang mendominasi. Sehingga konten-konten ini kami mohon bantuan kemarin kepada Babi, pada Babinsa, kemudian kepada Kaling gitu ya, agar diteruskan ke grup-grup warga. Konten-konten yang kami buat. Di bawah ada konten kami, di bawah tamu berat, meskipun memang kami sendiri dengan berita-berita biar tidak bosan. Karena kalau mungkin monoton, membosankan. Kemudian ketiga pemicunya dari pembulian, penyalahgunaan medsos tadi dan game online.
Mari kita jaga kultur nasionalisme kita dan moderasi beragama di masing-masing wilayah. Mungkin kita mendekati hari raya besar, misalnya kami mohon bantuan dari Diskominfo supaya bisa masak di luar negeri, atau mungkin mendekati HUT RI, kami libatkan bahkan warga binaan XX tadi supaya ikut terlibat dalam kegiatan perayaan 17 Agustus, sehingga penguatan kebangsaan itu terlaksana di lengkap. Nah, kami juga membuka ruang mungkin kepada orang tua yang mudah-mudahan tidak ada ya terhadap keluarga kita yang anaknya terpapar ataupun adik-adik yang tidak baik, atau mungkin menemukan konten-konten yang radikal tadi bisa menjadi kami, atau mungkin tadi ya yang menemukan anak-anak terpapar, ya, anak terpapar karena berbeda dengan kalau radikal menyasar orang dewasa, tentu bukan penyelamatan, upaya hukum yang terbuka. Kalau anak-anak itu karena kita melihat anak-anak seperti korban, sehingga di sini kami juga mengandung KPAD. Apabila mungkin masyarakat enggak ke kami, bisa ke KPAD. Ya, di sini kami buka ruang agar kita bisa segera melakukan penyelamatan pada anak-anak kita yang mungkin sudah pada tahapan tidak mampu untuk dikendalikan sendiri oleh orang tua. Karena tadi kasusnya orang tua sudah anak-anak, kecuali mungkin baru permulaan. Saran kami bisa dilakukan dengan memberikan kesibukan berdasarkan kesukaan anak sukanya mungkin olahraga, bisa dikalikan hal-hal positif lain. Lanjut. Mengapa penting pencegahan Bapak Ibu sekalian? Karena kami merasakan sendiri Bapak Ibu, meskipun memang tidak terlihat. Ini adalah data kegiatan pencegahan, kegiatan penegakan hukum dan aksi teror yang terjadi di 5 tahun terakhir. Memang kami baru memulai kegiatan itu di tahun 2019, kegiatan pencegahan. Kami mengakui kegiatan kami di sebelum tahun itu lebih banyak upaya represif, memetik buah tadi, yang mana kami rasa sangat tidak efektif. Setelah kami melakukan perbuatan, ya ada revisi undang-undang terorisme nomor 5 tahun 2014, yang mana merupakan pencegahan, sehingga kegiatan pencegahan yang berwarna biru tua setiap tahun seluruh wilayah yang melaksanakan ada di angka 55.000 sekian, sehingga bisa dilihat angka gabung untuk menegakkan hukum pun juga akhirnya mengalami penurunan. Dan yang paling penting adalah yang berwarna merah. Di 3 tahun terakhir Indonesia zero attack, yang artinya tidak ada terjadi aksi terorisme. Tentu ini harus kita pertahankan tahun ini khususnya di Bali, karena sekecil apapun aksi terorisme di Bali tentu kita sama-sama tahu apa yang dapat kita rasakan bersama. Lanjut. Ini alur penanganan apabila tadi mendapati mungkin anak sudah pada kategori radikal tinggi, ya. Informasi biasanya kami terima, kemudian kami lakukan profiling, kami siapkan laporan intelijen sebagai dasar, lalu kami lakukan identifikasi apakah terkait dengan radikal teror, apakah terkait dengan radikal kekerasan. Tentu kalau terkait dengan radikal teror
medsos ya, yang ada di kalangan, kemudian penguatan kekuasaan melibatkan Islam dan upaya-upaya lainnya. Reintegrasi ya, kami libatkan medsos. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan. Dan terakhir, penting juga dilakukan upaya asesmen psikologi untuk mengukur tingkat pemahaman radikal. Ini secara kontinu dilakukan. Hingga saat ini pun masih kami lakukan upaya pengawasan dan asesmen psikologi. Tentu kita berharap tidak ada yang kita lakukan, karena dari kegiatan-kegiatan kami seperti ini, beberapa kemudian menginformasikan kepada kami, dan kami juga menerima melakukan profiling, dan informasi terakhir yang kami dapatkan terindikasi terpapar. Nah, tentu ada upaya selanjutnya seperti ini. Nanti kami berharap tidak ada lagi anak-anak yang terpapar, khususnya di dalam. Lanjut. Ini beberapa simbol-simbol yang perlu kita hindari, Bapak Ibu, ada di sekalian. Kalau terkait dengan ISIS seperti itu, mungkin yang juga nanti ada yang penasaran, nanti mengikuti ya, apa yang dari informasi. Jadi ini simbolnya, nah, simbol foto anak yang baju putih yang tadi saya sampaikan difoto oleh ibunya. Awalnya ibunya foto karena tahu ini foto apa. Tolong foto ibu. Nah, ini sudah memiliki pemahaman ekstrim. Simbol kekerasan seperti itu, Leksa, Kukus, Klan, dan Nazi dan seterusnya. White power seperti ini ya. Jadi simbol huruf W. Namun bukan berarti nanti ketika ada yang kampanye, kita papar white power ya. Nah, ada lagi foto-foto anak-anak yang sedang narsis ya. Karena di beberapa kasus anak yang kami lakukan upaya anak-anak ini, di beberapa catatannya menggambar itu tadi, menggambar simbol-simbol ini. Kakak minta orang tuanya baru cek, Pak, ada simbol-simbolnya, Pak. Oh, ada, Pak. Karena apa terpapar. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Penting juga kita hindari terkait dengan video-video gore sadis. Karena di beberapa kasus orang tua yang memang sudah tahu anaknya sering nonton video sadis ini, sadis, sudah mulai menormalisasi. Udah biasa kok dia nonton yang jangan dibiasakan, Bu. Akhirnya dari tadi ya sudah memiliki pemahaman ekstrim. Kemudian buat yang berbahaya ya, memang gore sadistik dan propaganda ekstrim. Lanjut. Ya, ini quotes-nya. With guns you can kill teroris. Dengan senjata kita bisa bukan untuk membunuh pelaku teror, namun dengan edukasi kita bisa, pokoknya edukasi kita bisa membunuh pemahaman terorisme. Jadi tidak perlu kita mencari senjata itu dengan memperbanyak edukasi kepada komunitas. Ya. Di sini berkenan kita bisa kerja sama-sama, Pak Ibu sekalian. Boleh kita rekam ya? Ya, mungkin ketika kita baca nanti saya berikan apa-apa, mohon bantuannya, tangan di seperti ini. Mari kita bersatu untuk stop intoleransi, cegah radikalisme, berantas terorisme, wujudkan Bali toleransi dan Bali harmoni. Yes! Terima kasih. Silakan kembali ya, biar lebih semangat lagi. Akhir kata, sekian sharing dari kami. Semoga bisa tersampaikan apa yang perlu kita antisipasi ke depannya. Kita bisa menjaga kondusivitas agar kita tetap kondusif. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.
organisasi itu yang kita tidak pungkiri ya, itu banyak yang dari organisasi Islam. Ini salah satu karena mungkin pemahaman daripada agama itu sempit kan gitu, sehingga ada yang jadi tidak. Nah, saran saya pemahaman inilah yang harus dikembangkan ya. Salah satu pencegahannya itu tentang kurangnya pemahaman di dalam agama itu bisa kurangkan dia. Ini apa yang dilakukan oleh Densus 88 itu mengaktifasi sehingga pemahaman itu bisa lebih baik lagi. Nah, saya ada sendiri sekarang, ya itu yang harus dikuatkan dengan menggandeng para ahli ulama sehingga yang bisa dibantu saling atau sedikit itu bisa dikembangkan dengan penyampaian dari kami. Kita pikir itu salah satu kalau saya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang baik dari Pak Prof. Nuryanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan Prof. Nuryanto ini bahwa Indonesia ini kan ideologinya luar biasa. Perbedaannya adalah merupakan rahmat kata Rasulullah demikian. Bagaimana juga menjawab yang disampaikan oleh Pak Soeidi tadi itu dari Jimbaran. Bagaimana bahwa kita ini menjadi umat yang moderat. Ini penting. Moderat artinya memandang sesuatu itu dari tengah, bukan dari sisi kanan kiri atau dari depan ke belakang, tidak begitu ya. Bagaimana perbedaan ini kalau kita bicara masalah suku, katakan begitu, di Indonesia ada 1.340 suku. Ya. Afghanistan yang hanya 7 suku saja sudah kurang-kurang ya. Ya. Karena apa? Karena ada ego di situ. Tidak ada moderasi beragama. Nah, untuk agar kita itu mengenal satu sama lain, maka ya contohnya kayak momen semacam ini, kita sering dialog, kita sering bertemu, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya buat saya. Panggilan saya Eli. Gini, Pak Densus, kita sebagai orang tua yang punya anak remaja, dengar lihat pemaparan tadi dari Trisdap ya Pak ya, karena saya ingin tahu juga bagaimana itu mengetahui jika anak kita itu paham radikalisme. Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Edi. Mungkin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suaidi dari Masjid Abdurrahman bin Auf, Yayasan Baitul Ummah Jimbaran. Jadi di masjid kami, alhamdulillah sangat plural ya. Hampir semua golongan itu ada. Dan kami berharap ke depan bahwa masjid-masjid seperti ini juga sebagai saran mungkin masjid-masjid yang membuka diri untuk semua golongan itu kita upayakan hadir di semua kawasan di Bali. Jadi alhamdulillah di sana ketika sebuah golongan itu ada dilegalkan oleh pemerintah itu kita tidak tolak. Jadi semua kita terima. Nah kemudian yang ingin kami tanyakan dalam konteks pembahasan ini ya, tentunya dengan banyaknya golongan yang ada di lingkungan kami itu, bagaimana cara memilih untuk meminimalisasi gesekan yang ada. Dan kami rasakan sendiri memang terasa persaingan antar golongan
Mungkin kami mohon saran atau masukan bagaimana memanage yang kemudian harapan kita kekuatan-kekuatan yang ada itu kita bisa satukan, insya Allah akan membawa perubahan luar biasa khususnya bagi Bali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Majelis Taklim Nurul Hikmah yang Semal, dan saya ingin tahu sebenarnya hasilnya seperti itu. Di beberapa momen kami sih sering mengikuti moderasi anti radikalisme dan terorisme gitu. Yang ingin kami tahu sih, apakah kira-kira gitu selain di komunitas kami Muslim gitu, itu di komunitas agama lain ada penjelasan seperti ini dan gitu. Kalaupun misalnya ada, mungkin suatu hari nanti digabung dan gitu. Jadi ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu gitu kan, ada yang Muslim. Nah, digabung terus diberi pencerahan seperti ini, kira-kira gitu. Ingin tahunya sih apakah ada gitu aja tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Kiai yang sudah bantu menjawab, Pak Profesor sudah bantu. Dan intinya tentu terkait dengan bagaimana melihat perbedaan dari anggapan beliau, bagaimana melihat perbedaan sebagai sesuatu yang indah. Jadi mengutamakan sikap inklusif daripada eksklusif kehidupan. Itu mungkin terima kasih Pak Prof dan Pak Kiai. Kemudian ada pertanyaan terakhir, apakah ada kegiatan-kegiatan ini di komunitas-komunitas agama lainnya? Pasti ada, Pak. Jadi kegiatan pencegahan yang kami lakukan kepada lintas agama. Jadi setiap komunitas kami laksanakan kegiatan yang sama. Bahwa kegiatan khususnya kepada kami untuk saat ini juga meningkatkan kegiatan kepada guru, karena melihat banyaknya pelajar yang memang menjadi korban radikalisme dan pemahaman dan kekerasan, sehingga kami hadirkan guru lintas agama seperti itu, Pak. Kemudian bahkan kemarin juga kami mohon bantuan ke wihara Sukutan, juga ada wihara yang memang ada kebetulan perkumpulan ya pendeta di sana yang membuka ruang pada kami untuk berdialog seperti ini. Jadi jawabannya tegas disampaikan pasti ada, Pak. Karena bukan permasalahan tadi di awal saya sudah sampaikan, permasalahan radikalisme tidak hanya satu agama, semua agama ada. Tentu yang disasar adalah agama yang mayoritas yang menjadi korban di sini. Agama mayoritas yang menjadi korban, karena tentu dengan memanfaatkan yang lebih mayoritas akan lebih mencari tujuan daripada memegang yang minoritas. Itu yang berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPP. Jadi kelompok-kelompok radikal tentu menyasar umat yang lebih mayoritas pada satu negara, pada yang minoritas. Nah, meskipun seperti itu, tentu latar belakang tadi karena juga permasalahan intoleransi, sehingga sasarannya tidak hanya satu agama saja, sehingga semua agama kita laksanakan kegiatan yang sama. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji Pak Usman. Mungkin satu lagi pertanyaan. Kita masih punya waktu 5 menit. Ngomong ke ibu. Dengan demikian acara ini kami tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita bersatu untuk stop intoleransi, cegah radikalisme, berantas terorisme, wujudkan kembali toleransi dan